wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang. Salam swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast kita, ya teman-teman, di podcast Suara Pengabdian. Ruang diskusi inspiratif untuk kita semua, khususnya bagi para CPNS. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang tentang makna visualisasi kebangsaan dalam pengabdian bangsa dan negara. Sebelum itu, tak kenal maka tak sayang. Boleh ya pantun dulu? Boleh. Nanti kalau saya bilang pantunnya, nanti bilang cakep gitu ya. Pergi ke taman memetik melati. Cakep. Melati putih harum baunya. Cakep. Selamat datang kami ucapkan di sini. Semoga kebersamaan kita bermanfaat dan bermakna. Boleh tepuk tangan ya. Oke, mungkin ini kan kita kelompok 3. Ada baiknya kita perkenalkan dulu satu-satu ya. Mungkin dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Rizka Apriyani. Saya dari Lampung, bertugas di Satuan Kerja Dentesyah Palembang. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman perkenalkan diri satu-satu ya. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dwi Wahyuni, asal dari Palembang, instansi dari Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Akagani. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ratih Tirta Dewi, asal dari Kayu Agung, saat ini ditugaskan di Rumah Sakit Tingkat 4 Batin Tikal Pangkal Pinang. Halo teman-teman, nama saya Alfia, asal saya dari Lampung, kemudian saya bertugas di Rumah Sakit Tingkat 4 Batin Tikal Pangkal Pinang. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fitri Nabila Parinduri, asal dari Medan, instansi saat ini di RS tingkat 2 Dr. Akagani. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memperkenalkan diri masing-masing. Baik, selanjutnya kita mulai ya podcastnya. Ya, kan teman-teman, kita ini kan tentang membahas visualisasi tentang kebangsaan. Nah, menurut teman-teman, apa sih arti Indonesia itu bagi teman-teman, khususnya menurut sebagai CPNS Kementerian Pertahanan? Mungkin ada yang ingin menjawab? Boleh? Silakan. Boleh Fitri dulu ya Kak. Oh ya, silakan Fitri. Menurut Fitri, Indonesia itu merupakan rumah besar yang perlu kita jaga melalui kerja dan juga melalui loyalitas. Seperti itu. Bagus. Ada yang ingin menambahkan lagi? Boleh teman-teman? Kalau menurut Dwi, Indonesia itu tentang keberagaman yang disatukan. Karena dari pulau-pulaunya, dari budayanya, banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia. Kalau menurut Fitri sendiri, Indonesia bukan sekedar wilayah, melainkan sebuah ikatan rasa. Berarti Indonesia itu rumah. Jadi Indonesia tuh bukan cuma sekedar tempat kita tinggal, tapi tempat kita pulang. Jadi mau sejauh apapun kita pergi, pasti akan tetap ingin kembali ke rumah kita, Indonesia. Ayo dong, berarti kita cinta Indonesia ya. Ya, karena memang Indonesia itu adalah sebuah rumah ya, rumah kita, dan memang memiliki sebuah ikatan rasa emosional yang membentuk jati diri kita melalui pengalaman yang nyata ya di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Khususnya kan kita nih beragam, tadi ada yang dari Palembang, dari Padang, dan dari Lampung. Jadi disatukan dalam ruang podcast ini. Oke, selanjutnya
menurut teman-teman, apa tentang filosofi kebangsaan itu? Boleh dijelaskan satu-satu? Kak, dari hati dulu ya. Oke, boleh. Yang silakan, dimaksud Kak. dengan visualisasi kebangsaan itu adalah cara pandang diri kita sebagai abdi negara ataupun abdi masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai ASN dalam kebangsaan ini. Betul sekali. Oke, kalau menurut Dwi, pemahaman dalam kehidupan bernegara di mana kita harus memiliki kesadaran, hukum dan tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia kita itu sendiri. Kalau menurut Fitri, visualisasi kebangsaan itu upaya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik kehidupan sehari-hari. Ngomong-ngomong tentang Pancasila, Fitri punya motivasi untuk kita hari ini. Wah, Gini, buatlah hari-harimu lebih bermakna dengan jurus Pancasila. Bukan cuma slogan, tapi cara kita buat saling cinta, kompak, dan keren bareng-bareng. Dari hal kecil, kita bangun Indonesia yang penuh tawa dan kebahagiaan. Oke. wah, bagus sekali ya Fitri. Wah, bagus-bagus semua ya jawaban teman-teman di sini. Memang visualisasi kebangsaan itu adalah proses ya, proses pembentukan karakter diri kita, bagaimana kita mencintai tanah air ya, dan penerapan nilai-nilai Pancasila seperti yang dikatakan Fitri tadi. Memang itu, apalagi kita bekerja harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ngomong-ngomong Pancasila nih dan visualisasi kebangsaan, kakak-kakak atau saya enaknya manggil apa ya, kakak atau teman-teman ya? Teman-teman ya. Iya. Jadi teman-teman, menurut teman-teman nih apa yang sudah teman-teman lakukan atau diterapkan tentang visualisasi kebangsaan khususnya nilai-nilai Pancasila? Boleh yang mau mengutarakan pendapatnya duluan? Visualisasi kebangsaan yang udah diterapkan di lingkungan kerja itu dengan semangat persatuan, gotong royong, dan pengabdian tanpa pamrih. Wah, semangat sekali Fitri ya. Ayo, siapa lagi? Kita harus semangat Boleh, sebagai CPNS. Boleh ya, kalau Rati ya, penerapan visualisasi kebangsaan kita nih, apalagi kita di lingkungan kerja ini ya, lingkungan kerja yang di rumah sakit, yang dalam pelayanan, kita itu harus disiplin, tepat waktu, dan juga lebih mementingkan kepentingan pekerjaan dibanding kepentingan pribadi. Apalagi yang di pelayanan ya, pasti kita lebih mementingkan pasien dulu dibanding diri kita sendiri, gitu. Ya, betul. Apalagi kita harus sebagai bidan atau perawat ya di lingkungan rumah sakit kita sendiri, kita harus bekerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, dan tidak diskriminasi dalam pelayanan, apalagi pada saat kita memberikan pelayanan di rumah sakit. Oke, Fitri nambahin ya Kak. Iya, silahkan Fitri. Untuk penerapannya di lingkungan kerja itu dengan cara kita memberikan pelayanan yang terbaik yang berorientasi pada masyarakat, dan juga kita harus selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat kita, seperti itu. Wah, bagus-bagus ya jawaban teman-teman di sini. Memang kita sebagai ASN itu harus melayani kepentingan masyarakat, apapun kondisi kita ya, mau kondisi kita sedang tidak baik-baik saja atau memang sebaliknya, apapun itu. Karena mereka tidak butuh alasan kita. Dan memang nilai ASN itu memang sangat penting harus kita terapkan di lingkungan kerja, yaitu tentang berakhlak. Sudah tahu belum yang berakhlak itu apa? D-nya adalah berorientasi pada pelayanan. Oke, selanjutnya ada yang mau menambahkan untuk yang A? Akuntabel. Ya, silakan lagi. Ayo teman-teman, kita berakhlak. A ya, kok K itu ada. Selanjutnya Kak, K itu ada. kompeten. Ya, baik, kompeten. Ada K, H, ada harmoni. Loyal. Lihat, ada loyalitas. Ya, lalu ada adaptif dan kolaborasi. Kolaboratif. Kolaborasi.
Oke, semangat ya teman-teman. Terutama yang di rumah sakit mungkin harus ekstra bekerja keras. Ya, maju terus pantang mundur. Oke, baik. Kita sudah berada di penghujung podcast kita ini, ya. Jadi visualisasi kebangsaan mengajak kita ya untuk melihat lebih dalam bahwa di balik angka, laporan, dan administrasi ada jutaan harapan masyarakat yang menunggu pelayanan kita yang berakhlak tadi ya. Dan melalui podcast ini kita akan menguatkan kembali semangat kebangsaan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta meneguhkan komitmen untuk bekerja keras dengan semangat melayani negeri. Karena Indonesia tidak hanya dibangun dengan kekuatan yang besar, namun dengan konsisten pengabdian dari setiap CPNS di seluruh penjuru negeri. Oke, sekian podcast kita hari ini. Mari terus bekerja dengan hati, melayani bangsa, melayani negara dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.